Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas D3TI 2B izin melakukan presentasi dengan mata kuliah metode numerik, di mana anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Adinda Syafitri dengan NIM 2103031, kemudian ada teman saya Candi Sandia Fatimah Tuzara dengan NIM 2103035. kemudian ada Faisal Fadli dengan NIM 2103040. Oke, kemudian ada Kania Isnaini dengan NIM 2103047. Oke, selanjutnya, pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan metode Simpson, di mana ada dua kaidah. Yang pertama ada kaidah Simpson 1/3 dan kaidah Simpson 3/8. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Kania, kepadanya dipersilahkan. Baik, kaidah Simpson atau aturan Simpson adalah salah satu metode integrasi numerik, yaitu hampiran numerik dari integral tentu. Rumusan kaidah ini adalah sebagai berikut yang bisa dilihat di PowerPoint kelompok kami. Baik. Lalu, metode integrasi Simpson merupakan pengembangan metode integrasi trapezoida. Hanya saja daerah pembaginya bukan berupa trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya seperti terlihat pada gambar berikut. Atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Dia bisa dilihat di situ. Oke. Lalu, metode integral Simpson bila menggunakan trapesium luas bangun di atas adalah rumusnya bisa dilihat, dan pemakaian aturan Simpson di mana bobot I sebagai titik tengah dikalikan dengan 2 untuk menghitung luas bangun di atas dapat dituliskan dengan rumus yang ada di bawah sini yang ada terdapat di PPT kami. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal Fadli. Metode integral Simpson. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar 16.2 yaitu pembagian kurva dengan metode Simpson. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi sama dengan fx dan sumbu x dapat dihitung sebagai berikut, seperti yang tertera di PowerPoint, atau dapat dituliskan dengan seperti yang tertera juga. Dibandingkan dengan hasil perhitungan kalkulus, maka kesalahannya sangat kecil. Selanjutnya, Algoritma integral Simpson. Yang pertama, definisikan Y sama dengan fx. Yang kedua, tentukan batas bawah dan batas atas integrasi B. Yang ketiga, tentukan jumlah pembagi N. Yang keempat, hitung H sama dengan buka kurung B min A tutup kurung slash N. Yang kelima, hitung rumus fungsi 0 ditambah 4 dikali sigma fungsi iterasi ganjil ditambah 2 dikali sigma fungsi iterasi genap ditambah iterasi terakhir. Galat dalam hampiran integral menggunakan kaidah Simpson adalah seperti pada gambar berikut. Galat ini sebanding secara asintotik terhadap buka kurung min B min A tutup kurung pangkat 5. Namun penurunan rumus kaidah Simpson menyarankan galat sebanding terhadap buka kurung B min A tutup kurung pangkat 4. Orde tambahan ini didapatkan karena titik-titik tempat integral tersebut dihitung, tersebar secara setangkup dan selang kurung siku A dan B. Kaidah Simpson hanya memberikan hasil eksak untuk tiap suku banyak, orde 3 atau kurang, karena suku galat berisi turunan orde 4 dari F. Kaidah Simpson 1/3. Kaidah Simpson 1/3 adalah kaidah yang mencocokkan polinomial derajat 2 pada 3 titik data diskrit yang mempunyai jarak yang sama.
Kira nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Misalkan fungsi f(x) dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Gambar 3.1 yang pada PowerPoint tertera. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data, misalkan 0,f0, H, FH, dan 2H, F dalam kurung 2H. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Chani Sandia, kepadanya dipersilakan. Nanti gampang dipotong. Algoritma integrasi Simpson. 1. Mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan Y sama dengan fx. 2. Menentukan batas bawah A dan batas bawah B integrasi. 3. Menentukan jumlah segmen atau bias N dengan syarat N genap. 4. Menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B min A dibagi N. 5. Buat kaidah Simpson 1/3. 6. Menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson 1/3 seperti yang ada di PowerPoint. 7. Menentukan nilai integrasi sejati. Selanjutnya ada kaidah Simpson 3/8. Seperti halnya pada kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalkan sekarang fungsi fx kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah bahwa kurva polinom derajat 3 tersebut parabola atau seperti gambar di bawah. Untuk menentukan polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik-titik tersebut 0,f0, h,fh, 2h, f2h, dan 3h, f3h. Algoritma metode integrasi Simpson 3/8. 1. Mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan Y sama dengan fx. 2. Menentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. 3. Menentukan jumlah segmen atau bias N dengan syarat N kelipatan 3. 4. Menghitung besar segmen yaitu H sama dengan B min A dibagi N. 5. Buat tabel kaidah Simpson 3/8. 6. Menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson 3/8 atau seperti yang ada di PowerPoint. 7. Menentukan nilai integrasi sejatinya. Baik. Di sini ada soal tentang program integral numerik metode Simpson 1/3 menggunakan Python. Soalnya itu diketahui tabel dari nilai-nilai suatu fungsi sebagai berikut. Indeks dari 0 sampai 6, nilai XI dan nilai YI. Tentukan luas area dari XI dan sampai XI sama dengan 7. Luas area dari semua nilai XI yang diketahui oleh tabel. Kemudian, di sini ada program yang pertama declare library. Di sini berfungsi untuk menggunakan library NumPy untuk mempermudah proses pengolahan array. Kemudian, ada define check consistency, yaitu membuat fungsi untuk mengecek kekonsistensian dari nilai X agar semua nilai tabel yang ada bisa digunakan. Cara kerjanya adalah mengecek semua nilai selisih antara X sekarang mengurangi nilai X selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan, maka fungsi akan langsung memberikan nilai kembalian yang indeks ke-0 berupa false. Ini. Dan indeks ke-1 berupa message di mana indeks nilainya tidak konsisten sama. Jika sampai akhir tidak ada masalah, kembalian nilai dari fungsi indeks ke-0 berupa true dan message yang menyatakan X konsisten di sini. Kemudian ada single Simpson tree membutuhkan parameter list, kemudian akan mengembalikan nilai yang berasal dari luas H-3, H dibagi 3 dikali F0 ditambah F4 dikali F1 ditambah F dikali 2 seperti yang tertulis pada return H dibagi 3 dikali sum list seperti berikut. Kemudian ada define Simpson 3 composite.
Fungsi Simpson 3 kolusi tidak jauh cara kerjanya dengan simbol hanya saja untuk rumus menggunakan luas H dibagi 3 dikali F0 tambah 4 dikali F iterasi ganjil ditambah 2 dikali F iterasi genap tambah Fm sesuai yang ada pada baris kode return H3 H dibagi 3 yang ini. Kemudian untuk pembuktiannya bisa kita buktikan lewat programnya. Seperti ini. Kemudian kita run. Seperti berikut. Ini adalah hasil dari single, dan 2 ini adalah hasil dari composite. Metode Simpson 1/3. Kemudian ada perhitungan menggunakan Excel. Dengan soal, hitunglah integral tersebut dengan menggunakan aturan Simpson 1/3 dan aturan Simpson 3/8. Gunakan jarak antar titik H sama dengan 0,125. Pertama, kita deklarasikan dulu A sama dengan 0, B sama dengan 1,125, N sama dengan 9 dari B dikurangi A dibagi H. Kemudian H 0,125 sesuai dengan soal. Kemudian kita buat tabel iterasi dari 0 sampai 9 sesuai dengan jumlah N. Kemudian kita masukkan X di mana 0 ditambah H, begitu pun seterusnya. Fx adalah X yang dimasukkan ke dalam integral ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian ada kaidah Simpson 1/3. Di mana rumusnya adalah sama dengan H dibagi 3, F0 tambah 4 dikali jumlah sigma F iterasi ganjil dan jumlah sigma ditambah 2 dikali jumlah sigma F iterasi genap, sehingga menghasilkan untuk ganjil 11,05951,826, genap 5,076194476. Sehingga kita jumlahkan terlebih dahulu antar sigmanya dan ditambah 1 sebagai hasil rumusnya. Yaitu ini 1 di sini. Hasilnya 17,606 sesuai yang ada di sini. Kemudian kita masukkan rumusnya L Simpson 1/3. Yang pertama adalah hasil pembagian dari 0,125 dibagi 3 adalah 0,04167 dikali 17,606627 sehingga hasilnya 0,7335996. Kemudian ada kaidah Simpson 3/8 dengan rumus 3 dikali H dibagi 8 dalam kurung F0 tambah 3 dikali sigma ini N-1 ditambah 2 dikali sigma kelipatan iterasi 3 dengan hasil sigma F untuk I dikali 3 ini kayaknya bukan dikali 3, lebih ke I yang bukan kelipatan 3, jumlahnya 12,01882051. Untuk sigma F, I kelipatan 3 hasilnya 3,067990833. Kemudian kita jumlahkan antara sigma F iterasi dan sigma F iterasi kelipatan 3 ditambah 1, hasilnya 16,08081 sesuai dengan yang ada di pada rumus ini. Kemudian kita jumlahkan di L Simpson 3/8, kita masukkan semua komponen yang sudah ada. Yang pertama ada hasil dari 3 dikali H dibagi 8 adalah 0,04687 dikali 16,0808 dengan hasil 0,75371. Atau di sini 0,753788032. Sehingga nilai integrasi sejatinya yaitu 1 dikali N sama dengan dikali dalam kurung 1 tambah X batas atas 1,125 dan batas bawah 0 1N 2,125 tambah 1N1 sama dengan 0,75377 dikurangi 0 sama dengan hasilnya adalah 0,75377. Baik, sekian presentasi dari kami.
Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.